Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 17, menjenguk kakek. Di pagi hari, Eliana menerima telepon dari Yudis, tepat 1 bulan setelah ponsel barunya diaktifkan. Asisten pribadi Tuan Besar Louis tersebut mengabarkan bahwa Yuan Louis tengah sakit hingga dirawat di rumah sakit. Mendengar berita itu, Eliana merasa sedih dan khawatir. Ia harus segera kembali ke Kota Layang untuk melihat keadaan kakeknya. Walau bagaimanapun, Yuan Louis adalah satu-satunya orang tua yang Eliana miliki saat ini. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada kakeknya. Nanti siang aku hendak berangkat ke Kota Layang untuk mengunjungi seseorang. Mungkin aku akan tinggal selama 1 minggu di sana. Boleh kan? Tanya Eliana pada David. David yang sedang menyantap sarapan paginya, segera meletakkan garpu dan sendok di atas piring. Keningnya tiba-tiba mengerut ketika mendengar permintaan Eliana. Ke Kota Layang, 1 minggu. Mengunjungi siapa kau di sana? Tanya David balik dengan nada menginterogasi. Kerabat dekat? Jawab Eliana bernada tanya, saking ragunya. Ya, kerabat dekatku. Sekarang dia sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi, aku akan menemaninya selama 1 minggu di sana. David semakin mengerutkan kening. Kerabatmu itu pria atau wanita? Wah, pria. Ah, sial. Tidak mungkin aku mengatakan kakek adalah wanita, kan? Gerutu Eliana dalam hati. Semakin ragu, ucapannya malah semakin tidak terkontrol. Siapa? Wah, pria maksudmu? Tanya David dengan serius. Wanita di depannya terlihat semakin salah tingkah. David! Bentak Eliana ketika mendengar kata wapria dari mulut pria itu. Ia segera mengoreksi. Bukan wapria, tapi wanita. Pria maksudku. Hei, semakin berbohong malah semakin kesulitan untuk menjawab. Hah, pria? David pun segera menyarankan. Biarkan Edwin ikut denganmu ke Kota Layang. Tidak, tolak Eliana dengan cepat. Aku bisa pergi sendiri, tidak usah diantar. Tidak mungkin Eliana pergi ke Kota Layang ditemani oleh asisten Edwin. Yang ada, semua rahasianya bisa terbongkar nanti. Dan hal tersebut sungguh berbahaya bagi Eliana, juga bagi keluarga Alex. David terdiam sejenak, lalu melanjutkan makannya sambil berkata, Baiklah, sekarang habiskan dulu makananmu. Nanti Edwin akan memesankan tiket pesawat untukmu. Tanpa rasa curiga, Eliana segera mengangguk. Ia begitu lega telah mendapat izin dari David. Beberapa jam kemudian, Eliana tengah menaiki sebuah pesawat dan duduk di bangku first class, sesuai tiket yang tadi dipesankan oleh Edwin. Walau kursi yang Eliana duduki terhitung lebih dari nyaman, tapi ia tidak dapat menutupi perasaannya yang begitu risau dan gelisah. Bagaimana kondisi kakek sekarang? Apa gara-gara aku kabur dari rumah, penyakit kakek jadi kambuh lagi? Eliana terus menyalahkan dirinya sendiri. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 10 menit, akhirnya Eliana bisa menginjakan kaki di kota kelahirannya lagi. Eliana keluar dari area bandara dan segera menghentikan sebuah taksi sambil menyebutkan tempat tujuannya. Tak lama kemudian, ia pun tiba di tempat tujuan. Tiba di sebuah kamar VVIP sebuah rumah sakit, tempat di mana Yuan Louis dirawat. Eliana langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dengan perasaan campur aduk. Pasalnya, sudah lebih dari 2 bulan dirinya kabur meninggalkan rumah tanpa memberi kabar, juga memblokir nomor-nomor mereka. Mungkin sekarang semua orang akan membenci dirinya.
Begitu Eliana membuka pintu kamar, secara refleks matanya memindai sekeliling ruangan. Rupanya di sana sudah ada Roshana, Yudis, dan juga bukankah itu Dimitri, pria yang akan dijodohkan denganku? Untuk apa dia ada di sini? Batin Eliana. Ketika Eliana terdiam dan masih mematung di tempat, terdengar suara serak dan berat berkata kepadanya, "Anak tidak tahu diuntung, ternyata masih ingat jalan pulang kau. Aku kira selamanya kau tidak akan kembali lagi." "Kakek," lirih Eliana ketika melihat pria tua itu sedang terbaring lemah di atas tempat tidur pasien, lengkap dengan cairan infus yang menggantung di sampingnya. Eliana segera berjalan menghampiri sang kakek, lalu berkata dengan pelan, "Sekarang aku sudah kembali, maafkan aku, Kek." Yuan Louis yang selalu nampak gagah, kini berbaring lemah tak berdaya. Melihatnya seperti ini, Eliana pun tidak tega. "Kakek," lirih Eliana penuh dengan penyesalan. "Bagaimana keadaan kakek sekarang? Apa sudah baikan?" Ia meraih tangan besar itu, menggenggamnya erat dengan air mata yang hampir menetes. "Masih ada kamu kau untuk pulang setelah mempermalukan aku, hah? Kau melarikan diri menjelang hari pertunanganmu. Apa kau sungguh ingin membunuh citraku?" Sergah Yuan Louis yang masih marah pada cucunya karena kejadian hari itu. "Untung saja Rose bersedia untuk menggantikanmu, sehingga keluarga Louis terhindar dari rasa malu." Yuan Louis melirik pria yang duduk di sofa bersama dengan cucunya. Ia melanjutkan, "Dan untungnya lagi, Dimitri tidak masalah dengan hal itu. Andai mereka tidak bersedia untuk bertunangan, entah harus bagaimana kami berdiri di depan semua orang." Setelah selesai berbicara, Yuan Louis mengempaskan tangan Eliana dan memalingkan muka ke sisi lain. Sikap dinginnya itu membuat Eliana sakit hati. "Kakek, aku benar-benar minta maaf," lirih Eliana dengan air mata yang masih menetes. "Semua ini memang salahku, telah membuat kakek malu. Aku pantas untuk dihukum. Sekarang, kakek jangan marah lagi ya," bujuk Eliana yang masih berdiri di samping kakeknya. Walau jarak mereka sangat dekat, namun Yuan Louis begitu tak acuh terhadap Eliana. "Bagaimana aku tidak banyak pikiran? Semua orang di kota ini selalu membicarakanmu. Nona kedua di keluarga Louis melarikan diri, entah hidupnya seperti apa di luar sana. Apakah menjual diri untuk bertahan hidup?" "Kakek!" Eliana terkejut mendengar ucapan kejam dari kakeknya. "Iya, kami harus menjawab apa dengan pertanyaan seperti itu? Ponselmu pun tidak pernah aktif. Wajar jika aku sempat berpikir bahwa cucuku sudah mati," jelas Yuan Louis dengan nafas yang terengah, menahan sesak di dada. "Kakek, bisa-bisanya kau mengira aku sudah meninggal," protes Eliana sambil menahan tangis. Tapi Yuan Louis jatuh sakit karena memikirkan dirinya yang kemungkinan sudah meninggal. Eliana sangat menyesal dengan hal itu. "Bagaimana tidak? Aku bertanya pada temanmu, mereka selalu mengatakan tidak tahu. Apa begitu sulit bagi mereka untuk mengatakan keberadaanmu?" tanya Yuan Louis masih dengan emosi. "Kakek, Daniel dan Arani memang tidak tahu aku tinggal di mana. Mengapa orang suruhan Yudis malah menyiksa Arani? Itu sungguh kejam, beraninya menyerang wanita yang lemah," cibir Eliana ketika mengingat tentang kekejaman orang suruhan Yudis yang datang ke kota Paris untuk menyakiti Arani. "Siapa yang menyiksa teman Anda, Nona? Saya dan yang lainnya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nona Arani," tepis Yudis yang berdiri di samping sofa. Tuduhan dari Eliana itu tidak berdasar. Yudis jelas tidak terima. Yudis melanjutkan ucapannya.
Di hari pertama Anda pergi dari rumah, saya dan yang lainnya memang menyusul ke kota Paris dan mencari tempat tinggal Nona Arani sesuai informasi dari Daniel. Tapi teman Nona itu sedang tidak ada di rumah. Jadi kami pun tidak bertemu dengan Nona Arani. Yudis diam sejenak sambil menatap Yuan Louis yang terdiam tanpa merespons. Karena Tuan Besar tetap ingin melanjutkan acara pertunangan, hari itu juga, saya segera kembali ke Kota Layang tanpa bertemu dengan Nona Arani. Siang harinya, kami menggelar pesta pertunangan Nona pertama dengan Tuan Dimitri. Saya pun tidak pernah mencari Anda lagi sejak saat itu. Hah? Eliana melebarkan mulutnya. Jika bukan kau, lalu siapa? Tiba-tiba terdengar suara yang sangat merdu dari mulut kecil Rosiana. Eliana, duduklah dulu, kau pasti lelah. Dia menepuk sofa kosong yang ada di sampingnya. Apa kau tidak merindukan aku? Eliana melihatnya. Ia mengerutkan kening. Detik berikutnya, ia segera berjalan menghampiri Rosiana dan duduk di samping kakaknya. Terlihat senyum samar terpancar dari wajah cantik Rosiana yang duduk di sampingnya. Apa kau yang melakukannya? Tanya Eliana setengah berbisik pada Rosiana. Jika orang suruhan kakek tidak, itu pasti karena ulahmu kan? Mana mungkin aku melakukannya? Bisik Rosiana dengan nada bicara penuh ejekan. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada calon suamiku. Hah, calon suamiku katanya. Eliana menoleh ke samping, menatap Dimitri dengan tajam. Ia tidak mungkin menanyakan hal ini pada Dimitri. Dirinya terlalu malas berbicara dengan pria tua seperti Dimitri. Demi bisnis, pria itu rela dijodohkan dengan nona kedua dari keluarga Louis. Padahal, dia seorang duda beranak satu. Maunya menikahi gadis atau Rosiana yang baru bercerai dengan suaminya. Dasar pria tidak tahu diri, maki Eliana dalam hati.